Kesana kilo 4 tambah, keren. Selamat pagi untuk Bapak Ibu guru sekalian. Selamat pagi, Bu. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan hingga pada pagi hari ini. Kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Adapun tujuan saya di sini adalah untuk menyampaikan semacam diseminasi atau penyampaian informasi yang dapat kita laksanakan apa yang telah kami pelajari di pendidikan guru penggerak selama kurang lebih dari 2 bulan. Ini terdiri dari 4 modul. Nanti selama pendidikan guru penggerak kami akan mempelajari 10 modul, yang telah selesai itu kurang lebih ada 4. Jadi di sini maksudnya saya bukan menggurui ibu-ibu, jadi kita saling berbagi informasi apa yang telah saya terima. Nanti bisa kita terapkan di implementasi kurikulum Merdeka. Jadi yang mau saya sampaikan, informasi yang saya sampaikan adalah mengenai budaya positif di sekolah. Jadi yang pertama yang kami pelajari di modul 1 di pendidikan guru penggerak itu adalah filosofi pendidikan nasional, yaitu filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tugas kita sebagai guru itu adalah fasilitator. Kita penuntun. Jadi anak-anak itu diibaratkan sebagai benih. Sekolah itu adalah tempat persemaiannya. Jadi kita guru ini sebagai perawat, bagaimana supaya benih itu bisa bertumbuh. Jadi kita bisa menanamnya, menyiapkan tempat penanamannya yang baik, bisa menanam, bagaimana menanam padi, misalnya padi, supaya bertumbuh dengan baik. Jadi tugas kita adalah menuntun. Bagaimana supaya padi itu bisa bertumbuh? Kita bisa menyiramnya, memberi pupuk, mencabuli rumputnya. Begitulah anak-anak. Jadi kita akan mengajari anak-anak itu sesuai dengan kodrat zaman. Maksudnya bahwa anak-anak itu jangan kita paksakan pengajarannya sama seperti kita dulu. Kita harus bisa mengikuti kodrat zamannya. Zamannya sekarang bagaimana? Apakah kekerasan itu masih berlaku di zaman sekarang? Kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tanpa kekerasan. Anak-anak harus merdeka. Jadi kita hanya sebagai penuntun, fasilitator. Kita harus berganti dari teacher center menjadi student center. Nah itu ya, itulah filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berpusat kepada anak. Dan kita adalah sebagai pelayan anak-anak. Kalau kata kasarnya, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menghamba kepada anak. Jadi kita harus memperhatikan apa sebenarnya kebutuhan anak itu agar dia dapat bertumbuh, berkembang sampai dia menjadi orang yang bisa. Oke. Kemudian dikaitkan dengan itu, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada anak, maka harus ada budaya yang positif di sekolah. Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, next. Ini konsep budaya positif. Jadi budaya positif itu ada
dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kemudian budaya positif itu juga nanti kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Oke, kita masuk ke disiplin yang positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Dan menurut Diana Gosen, seseorang yang memiliki disiplin adalah seseorang yang dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Disimpulkan, disiplin positif adalah murid yang memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tugas pendidik adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya. Itulah pengertian dari disiplin positif. Kemudian ada yang dikatakan dengan teori motivasi. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Menurut Diana Gosen, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi yang memotivasi seseorang itu sebenarnya ada 3 alasannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, coba Bapak Ibu amati anak-anak kita. Sebenarnya mereka datang ke sekolah ini dari 3 motivasi ini. Menurut ibu-ibu, anak kita masih berada di poin yang mana yang paling banyak? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang mana paling banyak ibu-ibu menurut ibu-ibu atau bapak-bapak? Siswa-siswa kita motivasinya datang ke sekolah ini apakah menghindari hukuman, atau ingin mendapat penghargaan, atau ingin meningkatkan kualitas dirinya, atau kesadaran memang ada yang dari dirinya? Kebanyakan memang sebagai bukan hanya siswa atau sebagai pekerja juga kadang kita bekerja dengan baik itu banyak menghindari hukuman ya Bapak Ibu ya. Atau semoga kualitas diri kita bisa meningkat ke tahap yang motivasi yang ketiga. Karena motivasi yang pertama dan yang kedua itu bersifat ekstrinsik atau berada dari luar. Kemudian yang dari dalam itu yang bagian yang ketiga. Yang ketiga ini biasanya bertahan lebih lama. Nah, dari momen yang saya baca ini saya juga menemukan bahwa ada satu pernyataan yang mengatakan bahwa penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa ternyata itu bisa menjadi hukuman. Kenapa begitu? Karena misalnya siswa yang mendapat penghargaan pasti merasa senang dan termotivasi, ya kan ibu atau bapak-bapak. Tapi di sisi yang lain ternyata penghargaan itu akan menjadi hukuman bagi siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi sebenarnya ada sisi negatif dari penghargaan dan itu merupakan motivasi yang sifatnya sementara. Jadi kita harus bisa memotivasi siswa kita bagaimana mereka supaya bisa termotivasi dari dalam, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman. Nah, itu ya Ibu ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan manusia memiliki tujuan. Semua tindakan itu pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup,
cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah, kebutuhan. Jadi kalau kita perhatikan anak-anak ini juga siswa-siswa ini, berarti mereka juga memerlukan 5 kebutuhan dasar ini. Jadi penyimpangan yang terjadi di sekolah kepada anak-anak itu karena ada di antara yang 5 ini tidak terpenuhi. Jadi kenakalan anak-anak, pelanggaran kelakuan anak itu pasti ada alasannya. Karena ada 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Kebutuhan bertahan hidup itu misalnya berhubungan dengan fisik. Bisa itu tentang makanan, minuman, perumahan, pakaian, atau buku-buku. Nah, itulah yang bertahan hidup. Bagaimana dia supaya bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ada anak-anak yang kerap kali melakukan pelanggaran itu karena tidak mendapatkan cinta dan kasih sayangnya, sehingga untuk mendapatkan itu dia salah untuk mencarinya, mencoba mencari cinta dan kasih sayang, tapi salah karena dia tidak terpenuhinya kebutuhan cinta dan kasih sayang di rumah. Kemudian kebebasan. Manusia itu ternyata membutuhkan kebebasan, tapi kalau anak-anak juga perlu kebebasan, tapi kebebasan yang terkontrol. Atau dia terlalu terikat di rumah, semua peraturan, semua tindakannya harus diikat dengan peraturan di rumah, sehingga di sekolah dia menjadi ingin bebas mengekspresikan dirinya dengan salah. Jadi ketika anak-anak melakukan pelanggaran itu ternyata ada 5 kebutuhan yang salah satunya tidak terpenuhi. Jadi tugas kita sebagai guru ketika anak-anak bermasalah, kita lihat kebutuhan mana yang tidak dipenuhi, yang ingin dipenuhinya. Kemudian ada kebutuhan akan kesenangan. Kemudian ada kebutuhan akan kekuasaan. Nah, itu ya. Oke, lanjut Bu. Kemudian menurut Diana Gosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Jadi sebenarnya saya juga baru tahu di pendidikan guru penggerak ini ternyata posisi kita ada 5. Nanti kita bisa berefleksi kira-kira posisi kita di mana. Yang pertama, posisi guru itu adalah penghukum. Penghukum itu adalah memberikan hukuman secara fisik, kemudian secara verbal. Kalau kita guru penghukum, setiap anak-anak melakukan kesalahan, kita memukul, menampar, menyuruhnya untuk lari keliling lapangan atau berkata-kata kasar. Nah, itulah guru yang menjadi penghukum. Kemudian yang kedua, guru pembuat rasa bersalah. Posisi kita sebagai guru pembuat rasa bersalah. Bagaimana ini guru pembuat rasa bersalah? Contohnya seperti ini. Kenapa enggak kamu kerjakan PR-mu? Udah capek loh ibu menerangkan ini. Capek kali ibu. Gak ada kamu perhatikan ibu. Seperti itu. Kasihanlah kamu sama ibu. Kasihanlah kamu sama orang tuamu. Jadi kita menyerang anak dengan membuat dia menjadi merasa bersalah dengan tindakannya. Nah, itu posisi guru yang kedua. Kemudian posisi guru yang ketiga sebagai teman. Nah, ini sebagai teman kita kompak sama siswa, kita lama, kita dekat sama siswa. Bahkan kita sering menolong siswa ketika dia mengalami masalah. Jadi setiap ada masalah, siswa ini akan selalu menghubungi kita seperti teman. Bu, tolong ini, saya dihukum, saya ini, tolong saya, bantu saya supaya saya tidak dihukum. Nah, itu ya posisi yang sebagai teman. Kemudian sebagai monitor atau pemantau. Nah, ini adalah guru yang sesuai dengan peraturan. Maksudnya, kamu melanggar ini sesuai peraturan sekolah, kamu harus begini. Kamu tidak mengerjakan PR sesuai peraturan sekolah, kamu harus begini. Kamu tidak boleh istirahat, duduk di sini mengerjakan PR. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi guru ini hanya akan membacakan peraturannya dan konsekuensinya. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Bagaimana posisi sebagai manajer? Ini adalah posisi guru yang paling baik, memberikan solusi kepada anak,
memberikan kemerdekaan kepada anak, bagaimana menyelesaikan masalah yang dia buat. Jadi kita mengajak anak untuk merefleksi dirinya. Bagaimana kesalahan yang telah kamu lakukan? Nah, nanti ini berhubungan bagaimana menjadi seorang manajer itu berhubungan ke yang selanjutnya tentang segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Nah, jadi posisi manajer ini kita melibatkan anak untuk menyelesaikan masalahnya. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan agar kamu tidak seperti ini lagi? Kita mengajak anak untuk menyelesaikan masalahnya, mengadakan pendekatan kepada anak. Jadi posisi yang pertama sebelumnya itu tadi, yang pertama guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai monitor itu sebenarnya bisa menyakiti hati anak-anak, menyakiti fisiknya. Jadi mereka tidak bisa bertahan mengembangkan dirinya menjadi lebih kuat. Jadi posisi guru itu harus bisa menjadi sebagai manajer. Oke, lanjut. Kemudian segitiga restitusi. Bagaimana caranya peran guru sebagai seorang manajer? Jadi supaya kita bisa menjadi seorang manajer, maka kita bisa melakukan segitiga restitusi namanya. Restitusi itu restitusi itu adalah cara menanamkan disiplin positif pada anak untuk memperbaiki kesalahan anak sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan restitusi ini mereka bisa kembali lagi ke dalam kelompoknya menjadi pribadi yang lebih kuat setelah mereka berbuat salah. Kemudian di segitiga restitusi solusinya adalah menang-menang. Korban dan pelaku sama-sama diuntungkan. Kemudian di segitiga restitusi bukan menebus kesalahan. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, dia tidak menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran untuk penyelesaian masalah. Jadi yang menawarkan penyelesaian masalah itu anak-anak, bukan sebuah paksaan. Kemudian cara yang paling baik untuk menguatkan karakter anak, kemudian mengembalikan murid pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah segitiga restitusi yang akan kita gunakan bagaimana seorang guru sebagai seorang manajer. Kemudian yang pertama itu ada 3 restitusinya. Yang pertama kita lakukan adalah tahapan menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas anak. Yang pertama prinsipnya menstabilkan identitas anak itu adalah kesalahan itu adalah sebuah pembelajaran. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kita bukan langsung kamu salah seperti ini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya. Kita harus meyakinkan bahwa semua manusia itu pernah berbuat salah. Kemudian menggeser identitas anak yang gagal menjadi identitas sukses. Kemudian tidak mengkritik anak yang mengalami identitas gagal. Jadi itulah yang pertama. Ketika dia melakukan kesalahan, kita tanya, apa masalahmu? Jadi kita ikuti aja apa yang anak-anak itu katakan. Kita menstabilkan identitasnya. Intinya di menstabilkan identitas itu bahwa kesalahan itu kita jadikan sebuah pelajaran dan kita bukan mau menyalahkan anak, kita mau mencari solusi. Itulah yang pertama. Kita mau mencari solusi dari masalah ini. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita memvalidasi tindakan yang salah. Setiap perilaku manusia memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi tugas guru adalah memenuhi kebutuhan dasar, tidak memojokkan atau menghakimi. Jadi setelah kita stabilkan identitas tadi, kita memvalidasi tindakan yang salah.
Berarti kita lihat dari cerita-cerita dia, setelah kita dengar dia bercerita, kita lihat tadi kita hubungkan ke kebutuhan dasar mana yang ingin dia penuhi sehingga dia melakukan itu. Nah, kemudian setelah kita tahu kebutuhan mana yang dia ingin penuhi sehingga dia melakukan kesalahan tadi, maka kita menanyakan keyakinan. Tadi ada yang mengatakan keyakinan kelas. Jadi sebenarnya setiap guru ini kita disarankan untuk setiap kita masuk ke kelas, kita yang pertama itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sejenis peraturan yang akan dilaksanakan oleh siswa. Peraturannya itu berupa kalimat-kalimat positif yang akan mereka patuhi bersama. Jadi sebelum kita masuk, kita menuliskan atau bisa kita tulis di karton keyakinan kelas. Misalnya, keyakinan itu berasal dari anak-anak itu juga. Apalah yang menjadi keyakinan kelas kita sebelum kita memasuki pembelajaran. Biarkan mereka membuat apa keyakinan mereka. Yang pertama misalnya tidak datang terlambat, tapi usahakanlah keyakinan kelas itu berupa kalimat positif. Misalnya tidak datang terlambat, kita buat menjadi saya akan datang tepat waktu. Kemudian mengerjakan PR setiap hari. Kemudian bertanggung jawab. Nah itu kita bisa catatkan di kertas keyakinan pelajaran matematika seperti itu. Jadi kemudian bisa juga apa keyakinannya? Tidak menghargai teman, menolong teman yang lagi susah. Jadi kita buatlah keyakinan-keyakinan itu. Jadi ketika anak-anak itu sudah melakukan kesalahan, kita sudah melakukan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kita tanya keyakinan. Setelah tadi kita tanya-tanya anak-anak ini kebutuhannya yang kita tidak tahu, kita menanyakan keyakinan. Menurut kamu, misalnya dia sudah cerita tadi, kita sudah tahu bagaimana anak-anak ini, kita tanya, apakah tindakan kamu ini sesuai dengan kesepakatan kita, kesepakatan kelas kita? Nah, biar dia memikirkan, tidak Bu, misalnya dibilangnya keyakinan mana yang kamu langgar seperti itu. Saya tidak menghargai teman, saya tidak datang tepat waktu. Nah, dia sudah menceritakan. Jadi supaya kamu berubah, apa yang harus kamu lakukan dan apa yang kamu janjikan supaya kamu nanti bisa tidak melanggar ini lagi. Jadi kita menawarkan solusi kepada anak-anak bagaimana supaya dia dapat menyelesaikan masalahnya, dan kita intinya tidak melakukan kekerasan kepada anak. Jadi di sini yang paling penting itu adalah komunikasi. Oke? Nah, ini ada contoh kasus yang ini kasusnya nanti kita baca. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih. Setelah mengikuti materi pembahasan pada hari ini, saya jadi paham bahwa budaya positif itu harus memang dilakukan di sekolah, yaitu tadi yang pertama dengan pembelajaran menggunakan paradigma baru, kemudian disiplin positif, lalu menggunakan nilai-nilai kebajikan di dalam pembelajaran di dalam kelas, kemudian membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa, dan melakukan segitiga restitusi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dilakukan atau yang dihadapi oleh siswa. Terima kasih. Ikuti kegiatan ini, saya menjadi lebih tahu, lebih memahami, sehingga perasaan saya jadi lebih senang bahwa dengan adanya kegiatan ini saya lebih memahami bagaimana rupanya pelaksanaan pembelajaran kita di kelas dengan adanya kurikulum Merdeka ini. Seperti itu deh, Bu. Terima kasih.